Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pengampuh mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, yakni Bapak Fikri Farihin, dan tak luput pula yakni teman-teman seperjuangan kelas PAI 5C. Perkenalkan, nama saya Raffiul Umam dari kelas PAI 5C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang arti dan maksud dari motivasi dan juga motif. Seperti itu. Pengertian motivasi dan motif. Jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kedua hal tersebut. Motif itu adalah merupakan suatu yang menjadi dasar dari segala perilaku seseorang. Jadi motif itu adalah suatu hal yang menggambarkan seseorang. Motif itu menimbulkan dan mempertahankan aktivitas dan menentukan arah umum perilaku seseorang. Dan pada dasarnya motif-motif merupakan sumber terjadinya aksi. Jadi pada dasarnya itu motif memang aksi dari seseorang, baik dia tuh membentuk karakter yang baik atau membentuk karakter yang buruk. Itu motif dari gerak-gerik seseorang, seperti itu. Dan motif itu memberi arah perilaku, sementara motivasi itu berfungsi sebagai penggerak perilaku ke arah yang diinginkan. Jadi kalau motivasi itu adalah suatu penggerak perilaku ke arah yang kita inginkan. Kita memotivasi seseorang, kita ingin arahkan dia tuh kemana, itu artinya motif. Motif itu adalah satu arahan kepada seseorang untuk diarahkan kepada apa yang kita inginkan. Itu adalah motivasi ya. Dan juga tujuan motivasi. Jadi motivasi di sini memiliki tujuan. Apa tujuan motivasi? Motivasi itu diberikan sebagai upaya memelihara semangat kerja karyawan agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan optimal. Motivasi ditujukan sebagai upaya mendorong dan merangsang pegawai untuk melakukan kegiatan atau tugasnya dengan rasa kesadaran. Bukan hanya untuk pegawai ya. Jadi di sini banyak tujuan. Bisa saja kita tuh pada anak didik kita, pada anak kita, pada adik kita, pada kakak kita, pada istri kita. Itu motivasi tujuannya seperti itu dah. Merubah seseorang menjadi yang lebih baik ya. Kalau motivasi, kalau kepada hal yang buruk itu bukan motivasi kayaknya. Seperti itu. Dan juga di sini ada prinsip-prinsip motivasi. Yang pertama itu prinsip kompetisi. Jadi prinsip yang pertama yang dimiliki motivasi adalah prinsip kompetisi. Ada juga prinsip pemacu ya, jadi dipacu. Dan juga ada prinsip ganjaran dan hukuman. Jadi kita tuh kalau memmotivasi bisa nanti menggunakan sanksi ya, dipukul kayak apa kayak. Yang keempat di sini kejelasan dan kedekatan tujuan. Jadi dijelaskan dan didekatkan tujuan apa yang kita inginkan, seperti itu. Yang kelima itu pemahaman hasil. Jadi hasil itu harus dipahami nanti apakah dia berubah atau tidak. Yang keenam di sini pengembangan minat. Jadi minatnya itu kita tujukan nanti. Maksudnya ketika kita motivasi seseorang, minat dari dia itu apa? Seperti itu. Yang ketujuh di sini lingkungan yang kondusif. Jadi harus ada di lingkungan yang kondusif, bukan yang amburadul. Yang ke-8 di sini keteladanan. Jadi kita harus teladan untuk memotivasi seseorang, seperti itu. Jenis dan teori motivasi. Jadi jenis motivasi di sini ada motivasi intrinsik dan juga ada motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik adalah keinginan bertindak yang disebabkan adanya faktor pendorong dari dalam individu. Kalau motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang keberadaannya disebabkan karena pengaruh rangsangan dari seseorang. Itu kalau motivasi ekstrinsik. Kalau intrinsik itu faktor pendorong dari dalam individu, dari dirinya sendiri. Kalau ekstrinsik dari luar ya. Kalau intrinsik dari dalam, seperti itu. Teori motivasi di sini ada dua, ada teori humanistik, ada teori behavioristik. Jadi teori motivasi cuma ada dua, ada teori humanistik dan juga ada teori behavioristik, seperti itu. Dan juga di sini ada faktor-faktor ya, faktor-faktor dari motivasi. Apa faktor yang diantara faktor tersebut? Ada kebutuhan-kebutuhan manusia, human wants. Ada juga kebutuhan hubungan ya,
communication ya. Ada juga kepemimpinan, leadership, ada juga perangsang, respon, ada juga supervision, sikap, ada juga sikap dan semangat, ya, attitude and moral, dan juga ada disiplin. Jadi itu diantara faktor-faktor motivasi yang bisa saya sebutkan. Mungkin hanya ini video yang saya bisa buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.